Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Kartika Dewi dengan NIM 24030144336. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Prodi Manajemen Informatika jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat use case, business process and model notation, dan juga entity relationship diagram. Ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi yang diampu oleh dosen Joko Risanto MKOM. Pada kasus ini, saya akan membuat sebuah sistem pelacakan penumpukan sampah berbasis digital. Sistem ini dapat memungkinkan masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan tempat-tempat penumpukan sampah secara cepat dan lebih terstruktur. Sistem ini juga dapat berguna untuk petugas kebersihan serta admin dalam memverifikasi, memantau, dan menangani sampah hingga selesai. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu use case. Use case adalah sebuah diagram yang memungkinkan kita untuk mengetahui apa saja peran-peran aktor pada sistem tersebut. Oke, teman-teman sekalian, saya akan membuat use case diagram dari sistem pelacakan penumpukan sampah. Saya membuat use case menggunakan aplikasi software yaitu Draw.io. Sebelum itu, kita harus menentukan file container atau dalam use case itu namanya sistem. Selanjutnya, kita membuat aktor. Selanjutnya, kita menyusun use case-nya. Menggunakan garis untuk menghubungi siapa pemilik use case tersebut. Selanjutnya, yaitu kita menentukan extend dan include dari setiap use case. Extend itu adalah turunan dari use case induk. Sedangkan include yaitu proses tersebut dapat dilakukan apabila proses sebelumnya telah dilakukan. Contoh dari extend yaitu membuat pengaduan. Oh ya, extend itu ditandai dengan garis putus-putus. Membuat pengaduan itu bisa ngapain aja? Bisa ngedit kan? Bisa ngedit. Lalu kita membuat teksnya yaitu extend. Ini turunan gitu, maksudnya membuat pengaduan tuh biasanya kan kita bisa edit, simpan. Membuat pengaduan biasanya kan kita bisa mengedit, menyimpan atau menghapus mungkin. Akan tetapi di sistem saya hanya mengedit bisanya. Yaitu kita membuat turunan dari membuat pengaduan itu mengedit. Lalu extend selanjutnya terdapat pada menerima poin. Menerima poin itu hanya bisa menerima pengaduan bisa memverifikasi dan juga menolak pengaduan. Jika di sistem saya sudah semua extendnya, mari kita membuat include-nya lagi. Include pada sistem saya cukup banyak dan sedikit bercabang. Membuat pengaduan, include ke input. Include. Cara bacanya yaitu, maksud dari include itu apa sih? Nah, cara bacanya bisa menginput sebuah laporan apabila telah membuat pengaduan. Itulah cara baca include. Lalu include selanjutnya banyak sekali pada petugas sistem untuk menerima pengaduan. Bisa menerima notifikasi apabila
telah menerima pengaduan. Dapat memperbarui status apabila telah menerima pengaduan juga. Include selanjutnya pada petugas kebersihan. Artinya dapat menerima notifikasi apabila telah membuat laporan selesai. Lalu include kembali ke login. Ada satu hal yang kita lupai, yaitu adalah antara petugas kebersihan, petugas administrasi, dan petugas sistem, kita lupa memberi panah pada use case login. Sebab semua aktor harus login jika ingin mengakses sebuah sistem. Baik, seperti inilah use case yang saya buat. Terima kasih telah menonton video saya hingga akhir. Video selanjutnya akan membahas mengenai bisnis proses model annotation diagram. Sampai jumpa kembali.